Suara sebagai media untuk menarik perhatian walet menjadi salah satu faktor keberhasilan bagi suatu RBW. Terlebih jika suara yang dihasilkan adalah suara yang berkualitas. Suara walet, baik panggil, tarik, dan inap memiliki banyak karakter, variasi suara, serta harga yang berbeda, dari yang gratisan hingga bernilai jutaan. Di internet, ada banyak sumber yang membagikan suara burung walet yang bisa di-download secara gratis. Tapi, apakah suara tersebut benar-benar bagus dan berkualitas? Perlu dipahami bahwa tidak semua suara yang beredar itu berkualitas, dan tidak semua suara yang berkualitas itu beredar. Meskipun kita tidak tahu secara persis apa bahasa percakapan yang digunakan dalam rekaman suara walet yang beragam, namun kita punya kesempatan untuk melakukan identifikasi terhadap sebuah file suara yang beredar. Pertanyaannya, bagaimana ciri suara walet yang berkualitas? Bagaimana kita dapat mengidentifikasi isi file suara tersebut? Bagaimana kita tahu bahwa jenis suara yang kita beli adalah suara yang benar-benar bagus? Terlebih, jika sebuah file rekaman dalam flash disk bermahar sudah pasti terproteksi. Sederhananya, suara walet yang bagus tentu adalah suara yang direspon oleh banyak burung walet. Bahkan burung walet sering mengkiss Twitter panggil pada sore hari. Suara walet yang bagus dan berkualitas juga merupakan suara yang sering ditiru oleh burung walet asli. Ada part atau bagian-bagian tertentu pada rekaman suara yang dimana ketika burung walet asli mendengarnya, mereka sering meniru kicauannya. Namun yang lebih penting dari itu, suara walet yang baik adalah suara yang terbukti berhasil dalam menginapkan burung walet. Pada prinsipnya, suara kicauan yang keluar dari burung walet mewakili perilaku dan kondisi yang terjadi oleh burung walet. Bagi mereka yang cukup berpengalaman, tentu akan lebih mudah untuk mengetahui jenis dan karakter kicauan walet yang baik. Karena itu, dengan mengetahui dan mengidentifikasi karakter dan kualitas sebuah suara akan sangat penting guna meningkatkan pemahaman dan wawasan bagi petani. Sebuah file suara dikatakan berkualitas apabila suara yang dihasilkan jernih dan tidak ada efek noise atau suara lain selain suara walet. Jika memungkinkan, kita bisa mendengar sebuah file suara dengan menggunakan alat bantu berupa headphone untuk mengidentifikasi apakah ada noise pada rekaman suara sebelum digunakan. Karena tidak menutup kemungkinan, berbagai rekaman suara gratis yang beredar seringkali merupakan file rekaman suara mentah tanpa melalui proses editing, cutting, dan mixing yang dilakukan untuk menyesuaikan data frekuensinya. Tidak jarang, terdapat bagian-bagian di dalam suara yang mengganggu, seperti suara kepakan sayap walet maupun suara benturan walet pada papan sirip ataupun dinding goa yang terkesan tumpang tindih. Berikut ini contoh suara Greenwave 01 yang sudah beredar di internet namun memiliki perbedaan baik durasi maupun kualitasnya. Kebetulan, saya punya paket suara Greenwave original, jadi saya paham betul bagaimana mengkomparasikan kualitas produk suara tersebut. Karena itu, saya dapat membedakan kualitas suara Greenwave 01 yang beredar di internet dengan suara original yang saya miliki. Dan benar saja, saya menemukan banyak perbedaan, baik kualitas maupun durasinya. Karena itu, cermatlah sebelum menggunakan suatu suara, khususnya suara gratisan. Namun sebenarnya, noise pada suatu suara tidak selalu mengganggu bagi burung walet, khususnya suara kepakan sayap. Karena suara tersebut termasuk salah satu unsur suara alami yang juga dihasilkan oleh perilaku burung walet itu sendiri. Sehingga noise suara merupakan hal yang lumrah khususnya dalam dunia recording. Hanya tingkatannya saja yang sebaiknya perlu diminimalisir.
Salah satu indikator bahwa suara wallet benar-benar berkualitas adalah dengan melihat kapasitas ukuran file dan bitrate pada sebuah rekaman file suara di dalam flash disk yang terkompresi dengan baik, sehingga suara yang dihasilkan menjadi bulat dan tidak samar. Biasanya, file dengan format WAV akan lebih baik daripada format MP3. Namun juga tidak berarti semakin besar ukuran file semakin bagus suaranya. Karena setiap suara yang diciptakan dari proses hasil rekaman yang masih mentah harus melewati proses editing untuk menyesuaikan frekuensi dan beberapa pengaturan compressing untuk merangkum file suara agar dapat terkompresi dengan baik. Mengingat panjangnya durasi rekaman suara membutuhkan ukuran file yang lebih besar, sehingga editor akan mengkompres ukuran data file sebuah suara menjadi minim, namun tetap mampu menghasilkan suara yang bagus dan jernih. Kompatibelnya suatu suara, itu berarti adanya kesesuaian frekuensi antara suara panggil, suara tarik, dan suara inap. Suara panggil akan lebih baik jika mempunyai frekuensi yang seirama dengan suara inap atau suara tarik. Seirama dalam artian pitch, teknik compressing, ukuran desibel meter pada masing-masing file suara panggil, tarik, dan inap memiliki komposisi audio yang sesuai. Karena jika tidak seimbang, akan menghasilkan suara yang tumpang tindih satu sama lain, dan kita akan lebih kesulitan untuk mengatur volumenya pada amplifier. Apalagi, burung walet dapat mengenal sumber suara 10 kali lebih sensitif dari pendengaran manusia. Suara yang kompatibel didesain oleh editor dalam tahap editing. Jenis karakter suara boleh jadi berbeda. Misalnya, suara panggil dan tarik didominasi oleh suara walet dewasa atau suara koloni, sedangkan suara inap lebih dominan dengan suara piik. Namun komposisi audionya memiliki frekuensi data yang seimbang. Biasanya, banyak produk dari para editor yang menjual paket suara yang terdiri dari beberapa flash disk yang kompatibel. Kompatibel di sini berarti semua jenis suara, baik panggil, tarik, dan inap, diedit oleh satu orang editor. Jadi setiap masing-masing suara memiliki komposisi yang harmonis dan sesuai satu sama lain, khususnya rentang frekuensi dan tingkat pengaturan desibelnya. Suara walet yang baik adalah suara yang terdiri dari beberapa karakter suara walet dan dipadukan menjadi satu file. Contohnya, ada suara panggil yang dilengkapi dengan suara inap, atau suara walet dewasa yang dipadukan dengan suara piyik dalam satu file, sehingga hasil rekaman suara yang terdengar menjadi ramai dan tidak monoton. Dan pastinya kita tidak perlu lagi menggunakan beberapa jenis suara pada Twitter panggil dan inap di LMB jika alasannya hanya untuk mendapatkan kesan ramai. Dengarkan contoh suara berikut. Proses combine suara dilakukan oleh editor ketika menggabungkan dua file suara menjadi satu, yaitu pada tahap mixing. Namun menggabungkan dua file suara menjadi satu tidak semudah yang kita pikirkan, karena komposisi suara yang dikeluarkan harus benar-benar harmonis dan seirama, sehingga efektif untuk memancing rasa penasaran burung walet. Suara yang baik pada sebuah file sebaiknya memiliki karakter yang bervariasi dan tidak monoton, atau seringnya kita sebut sebagai suara kombinasi. Umumnya, sebuah file suara ada yang berdurasi 30 menit hingga 1 jam lebih. Dan sepanjang itu, suara yang dihasilkan memiliki banyak variasi, baik tinggi rendahnya nada kicauan, irama yang variatif, dan warna suara yang dihasilkan memiliki perpaduan antara suara walet dewasa dengan suara anakan walet. Proses editing untuk menghasilkan suara yang bervariasi namun harmonis merupakan pekerjaan yang sangat kompleks dari yang kita duga. Kesabaran, ketelitian, skill, keterampilan, kreativitas, dan kepekaan telinga editor sangat diperlukan. Itulah mengapa suara walet yang berkualitas mahal harganya. Suara walet yang berkualitas tentu memiliki ciri khas, irama-irama yang unik, dan lantunan-lantunan suara walet yang membedakan dari suara lainnya. File rekaman
juga tidak memiliki banyak potongan, sehingga transisi suara yang dihasilkan terdengar natural dan saling berkesinambungan. Setiap petani seharusnya memiliki suara unggulan sendiri. Menggunakan suara umum yang populer dan sangat sering digunakan, terkadang membuat burung walet sudah lebih dulu mengenal suara tersebut. Terlebih jika di suatu daerah banyak petani yang menggunakan suara yang sama, sehingga keunikan sebuah suara menjadi hilang dan tidak lagi terlalu direspon oleh burung walet di sekitarnya. Banyaknya suara serupa yang digunakan oleh petani di suatu lokasi tentu lama-kelamaan tidak akan memberikan daya pikat yang kuat bagi burung walet. Berikut ini contoh suara yang menurut saya unik. Beberapa karakter suara burung walet dihasilkan untuk suatu tujuan tertentu. Misalnya, suara rayuan yang dikeluarkan oleh walet betina untuk merayu walet jantan ketika musim kawin tiba. Atau suara walet stres yang merupakan suara untuk menginformasikan kepada koloninya tentang adanya tanda bahaya. Hanya saja sejauh ini, dengan segala keterbatasan kita sebagai manusia, kita masih sering menerka dan meraba-raba suara-suara yang dihasilkan tanpa tahu secara pasti pesan apa yang dihasilkan dalam suatu rekaman suara. Namun jika Anda pernah menyaksikan dua pasang burung walet yang saling berkejaran pada sore hari, mereka akan mengeluarkan nada suara tertentu selama proses kejar-kejaran itu. Dapat dipastikan, suara seperti itu adalah suara yang dapat mengundang walet untuk kawin. Dan tentunya, karakter suara tersebut termasuk suara yang bagus untuk digunakan. Proses cutting atau pemotongan pada file suara merupakan hal penting untuk dilakukan oleh seorang editor. Karena dalam proses merekam suara walet asli, baik di dalam RBW ataupun di dalam Goa, suara yang dihasilkan akan memiliki berbagai macam jenis, karakter, maupun warna suara. Karena itu, proses editing pada sebuah file suara rekaman memang perlu untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memilah suara mana yang baik untuk diambil dan yang harus dibuang. Biasanya, frekuensi suara yang dibuang adalah suara rekaman yang mengganggu seperti suara benturan ataupun noise lainnya yang ditimbulkan dari perangkat elektronik untuk merekam suara, sehingga menimbulkan kesan tidak alami. Untuk itu, editor perlu cermat dalam memilah beberapa sampel rekaman suara dan membuat transisi atau potongan file suara terkesan lebih halus sehingga memiliki kesan suara yang lebih natural dan berkesinambungan. Dengarkan contoh suara berikut ini. Ciri selanjutnya dari suara yang berkualitas sudah pasti bahwa suara yang digunakan direspon dengan baik oleh burung walet. Dan kita dapat mengamati hal ini secara langsung dengan mata kepala kita sendiri. Terkadang, walet mendatangi dan hinggap di Twitter panggil ataupun Twitter heksagonal. Hal ini dapat dilihat ketika sore hari saat burung walet bermain di sekitar RBW. Selain itu, kita juga bisa memantau kualitas sebuah suara inap melalui kamera CCTV di dalam ruang inap. Apabila terdapat titik kotoran di lantai pada ruang inap, hal itu menandakan bahwa suara yang digunakan sudah direspon oleh burung walet. Karena itu, respon burung walet tidak selamanya bisa dinilai dengan ramainya burung yang bermain pada sore hari. Karena akhirnya, yang menentukan baik tidaknya sebuah suara adalah ketika burung walet berhasil menginap. Dan tentunya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran suara panggil, suara tarik, dan suara inap yang kompatibel.
Yang perlu dipahami, sudah merupakan keniscayaan jika respon walet hanya ramai ketika pertama kali menggunakan suara baru di suatu lokasi. Namun itu merupakan pertanda yang baik, karena tugas sebuah suara sudah berhasil dalam menarik perhatian koloni walet. Hanya saja, terkadang rasa penasaran burung walet tidak selamanya membuat respon menjadi awet. Persepsi kita yang keliru tentang respon suatu suara membuat kita menjadi bimbang dan tidak konsisten. Tidak jarang, setelah beberapa hari, ketika burung walet tidak lagi ramai, petani mulai meragukan suara yang digunakan, lalu mulai berpikir untuk mengganti suara lain dengan harapan koloni walet kembali ramai bermain di sekitar RBW. Padahal, sepinya burung walet bukan berarti bahwa suara tersebut sudah tidak respon. Namun, walet memiliki tujuan hidup yang lebih penting daripada sekedar merespon sebuah suara untuk menyenangkan hati petani, yaitu mencari makan dan pulang ke gedung asalnya. Karena itu, mengatur burung walet untuk selalu merespon suatu suara merupakan hal yang tidak bisa dipaksakan. Burung walet yang merespon suara baru pada awalnya memang akan terpancing rasa penasarannya. Dan jika sudah habis rasa penasarannya, burung walet juga akan menilai kondisi internal gedung di dalamnya selama proses adaptasi. Karena itu, pastikan kondisi internal RBW terpenuhi dengan ideal. Ingatan walet yang kuat terhadap kesan pertama suatu RBW akan membuatnya menentukan apakah RBW tersebut layak dihuni atau tidak. Sejatinya, respon burung walet tidak selamanya bermakna positif. Dengan menggunakan suara walet stres atau yang biasa kita kenal dengan suara ceklok, burung walet tetap akan selalu merespon sumber suara. Namun kita tidak hanya mengejar supaya walet menjadi ramai bermain di sekitar RBW saja, tapi kita punya target bahwa walet juga harus masuk dan menginap. Karena itu, sebaiknya hindari jenis suara yang mengandung suara cek lokasi. Karena suara cek lokasi hanya akan membuat burung walet ramai di luar RBW, namun enggan masuk ke LMB karena hanya akan membuat burung walet ragu. Hal ini dikarenakan suara ceklok mengandung suara walet stres yang bermakna sebagai tanda bahaya. Setiap suara yang digunakan pertama kali pasti akan selalu direspon. Namun, jika kita tidak cermat, terkadang beberapa file suara ada yang disisipi suara ceklok, sehingga memanipulasi persepsi ketika kita melihat banyak burung walet yang bermain di sekitar RBW. Untuk sesaat, mungkin kita akan merasa senang jika terlihat ramai walet yang bermain di RBW kita dan menganggap bahwa suara tersebut adalah suara yang berkualitas. Namun di balik itu, ternyata kita tidak tahu bahwa hal tersebut justru akan membawa masalah bagi proses adaptasi burung walet yang menyebabkan terhambatnya perkembangan RBW. Karena biasanya, suara ceklok ini hanya membuat walet berputar-putar di atas RBW tanpa berani masuk ke LMB. Hal ini dikarenakan burung walet mendeteksi adanya tanda bahaya. Sudah merupakan naluri burung walet untuk berkumpul ketika ada bahaya. Namun, keterbatasan kita dalam mengamati perilaku burung walet membuat kita tidak dapat membedakan ramainya burung walet yang berkumpul. Apakah itu bermakna baik atau justru sebaliknya? Sedangkan suara yang baik, seperti suara koloni atau suara birahi, memungkinkan burung walet untuk keluar masuk gedung dan melakukan adaptasi. Hanya tinggal permasalahan waktu. Ciri suara ceklok biasanya memiliki nada suara seperti bahwa burung walet seolah sedang terjebak atau tersudut oleh suatu gangguan. Dan irama suara yang dihasilkan terdengar cepat dan berulang kali namun tidak beraturan. Hal itu karena walet sedang dalam keadaan terjepit dan merasa stres. Jika Anda dapat menganalisa perbedaan suara walet, Anda tentu dapat mengetahui perbedaan suara-suara tersebut. Karenanya, akan lebih baik jika kita menggunakan suara yang sekiranya disukai oleh burung walet, seperti suara koloni atau mungkin suara walet birahi. Lagi pula, hakikat suara ceklok diciptakan adalah untuk melakukan cek lokasi dan melihat populasi walet sebelum membangun RBW di suatu lokasi. Sehingga menurut saya, penggunaan suara cek lokasi pada RBW yang sedang dalam tahap memancing burung walet merupakan trik yang tidak disarankan.
Namun, efektif atau tidaknya suara wallet yang dibunyikan juga tergantung pada tata letak suara Twitter yang dipasang. Dan usahakan agar Twitter dicek secara berkala untuk meminimalisir kemungkinan Twitter mati. Selain itu, tata ruang RBW yang baik juga perlu ditunjang untuk memperbesar peluang wallet khususnya yang berusia muda agar mampu menemukan ruang inap. Dan jangan lupa, suhu, kelembapan, dan cahaya merupakan hal yang paling menentukan dan harus dipenuhi dengan ideal. Mengetahui suara rekaman burung walet yang berkualitas memang bukanlah perkara mudah. Butuh waktu, pemahaman, dan dedikasi tinggi untuk dapat memahaminya. Dengan pengalaman yang cukup dalam mendengar dan mengamati perilaku burung walet secara langsung, membuat kita bisa mengenali dan memperkirakan bagaimana ciri suara burung walet yang berkualitas. Bahkan, jika Anda benar-benar bisa membedakan mana suara walet yang baik dan tidak, hal ini bisa jadi ladang bisnis yang menguntungkan bagi Anda dan tentunya bermanfaat bagi petani walet. Banyak editor suara walet yang menjual hasil rekamannya untuk kepentingan usaha budidaya walet. Namun sekali lagi, tidak semua suara yang beredar itu berkualitas dan tidak semua suara yang berkualitas itu beredar. Terkadang, sebagian orang hanya menggabung-gabungkan beberapa suara dan dijadikan satu dengan sedikit modifikasi tanpa benar-benar menjamin kualitas yang dihasilkan. Karena itu, dengan memahami ciri suara yang berkualitas akan sangat berguna bagi petani dalam memilah sebuah file suara sebelum digunakan. Namun sayangnya, keterbatasan kita ketika membeli suara bermahar, biasanya file suara dalam flash disk telah diproteksi untuk menghindari ulah oknum tidak bertanggung jawab yang sering memperbanyak dan menjual suara, sehingga kita tidak dapat menganalisa isi keseluruhan file rekaman suara tersebut di dalam komputer. Di sini, hanya kredibilitas si pembuat suara lah yang menjadi kepercayaan bagi petani ketika memutuskan untuk membeli suara tersebut. Apabila sang editor atau pembuat suara sudah terbukti berpengalaman dan banyak mendapat testimoni yang baik di kalangan petani, tentu membuat kita tidak ragu untuk membeli produk suaranya. Dengan membeli suara yang berkualitas, meskipun dengan mahar tinggi, merupakan satu langkah yang baik bagi petani sebagai bentuk investasi jangka panjang. Saya rasa akan lebih baik jika setiap petani memiliki suara berkualitas dan bergaransi untuk dapat menjamin kesuksesan RBW ke depannya. Dengan catatan, penggunaan suaranya harus konsisten. Jangan terlalu sering digonta-ganti. Dengan memiliki suara original akan membuat kita lebih yakin dalam proses panjang memancing burung walet. Serta kita juga dapat menjadikan suara original yang kita miliki sebagai acuan untuk dapat mengetahui dan mengenal bagaimana ciri-ciri suara yang berkualitas itu. Walaupun sebenarnya dengan sedikit skill hacking, setiap proteksi itu bisa ditembus. Namun apalah guna sebuah usaha jika dilandasi dari hasil tindak pencurian? Tentu hasil yang akan kita dapat juga tidak akan menjadi berkah, kan? Meskipun secara teknis kita tidak mencurinya, namun bahasanya kita hanya mengcopy file tersebut untuk digunakan secara pribadi. Jika suatu produk suara tidak memiliki hak cipta, mungkin tidak masalah untuk diperbanyak ataupun dibagikan. Namun jika suatu produk suara memiliki hak cipta yang terdaftar, dan kita dengan sengaja memperbanyak copy file tersebut untuk dijual lagi kepada orang lain, dengan harapan untuk menguntungkan diri pribadi, tentu kita telah melanggar copyright. Dan pastinya, channel ini tidak akan memberikan cara-cara yang kurang sportif seperti ini. Mungkin ke depan, produsen amplifier wallet harus lebih menginovasikan produk ampli dengan fitur yang lebih canggih. Misalnya, seperti fitur jack input pada ampli yang memungkinkan petani untuk mendengar file suara yang terproteksi di dalam suatu flash disk, agar petani memiliki kesempatan untuk menilai suara tersebut pada perangkat amplifier dengan menggunakan headset atau headphone. Namun sebelum itu terjadi, tentunya suara tiruan wallet hanyalah salah satu komponen dari sekian banyak faktor yang menentukan kesuksesan budidaya wallet. Sehingga menurut saya, sebaiknya kita tidak terlalu lama membuang-buang waktu dengan berkutat pada permasalahan suara. Sebab ada berbagai macam faktor lain selain suara yang mempengaruhi perkembangan di RBW kita. Karena itu, pahamilah kekurangan-kekurangan lain yang mungkin saja terdapat di RBW kita sendiri. Kesimpulan saya, suara terbaik adalah suara yang berhasil menginapkan burung walet. Keberhasilan suatu suara juga tergantung dari kesabaran dan sikap konsisten petani dalam menggunakan suatu suara. Jika walet telah menginap, apalagi membuat sarang,
Menurut saya, suara tersebut bisa dikategorikan sebagai suara yang berkualitas. Karena respon dari sudut pandang manusia tidak dapat disamakan dengan respon dari sudut pandang burung walet. Tidak selamanya suara yang respon hanya dinilai dari banyaknya burung walet yang bermain di RBW. Karena burung walet memang akan selalu keluar masuk LMB selama proses adaptasinya. Sependek pengetahuan saya, tidak ada suara yang benar-benar sakti untuk menginapkan burung walet dalam waktu singkat. Semua jenis suara, baik panggil, tarik, dan inap yang kita gunakan akan tetap membutuhkan proses dalam menginapkan burung walet. Sebagaimana burung walet membutuhkan waktu untuk beradaptasi di RBW kita. Dan satu hal lagi, yang lebih penting bagi burung walet di atas sifat penasarannya adalah sifat home behavior. Jadi, ketika ada walet yang terlihat melintas di atas RBW kita tanpa mau merespon suara, bukan berarti suara yang kita gunakan tidak respon. Hanya saja, burung walet yang melintas itu memang bukan burung walet kita, dan memang sudah seharusnya burung walet tersebut pulang ke gedung asalnya masing-masing. Makhluk hidup memiliki cara untuk menentukan apa yang harus dilakukannya. Hal itu disebut dengan naluri. Sedangkan manusia memiliki tabiat untuk memenuhi apa yang diinginkannya, dan hal itu disebut dengan nafsu. Demikian video mengenai suara walet yang berkualitas. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi tambahan referensi untuk kita semua, khususnya dalam bidang usaha budidaya burung walet.